Kapan sih sebenarnya saat yang tepat untuk pergi ke rumah sakit atau ke klinik bersalin? Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Kalau kamu adalah ibu hamil yang lagi bertanya-tanya sebenarnya kapan sih aku harus periksa kalau misalnya mau jelang persalinan, karena mungkin kamu merasa nggak nyaman ada di klinik bersalin karena lagi ada pandemi corona, takut ketemu orang sakit, atau misalnya kamu lebih nyaman menunggu pembukaan di rumah, atau misalnya kamu khawatir jangan-jangan nanti sampai sana pembukaannya belum gede lalu disuruh pulang. Nah, kalau kamu seperti itu, silahkan kamu simak video berikut sampai habis, karena aku akan bahas sebenarnya kapan sih saat yang tepat untuk pergi ke klinik bersalin itu. Sebenarnya mungkin dari kalian ada yang sudah googling apa sih tanda jelang persalinan itu, tanda-tanda persalinan gitu, tapi tetap aja ketika tanda itu muncul kita jadi bingung, ini tuh bener-bener tanda persalinan atau bukan ya? Karena memang beberapa keluhan seperti nyeri perut bagian bawah, nyeri tulang belakang, terus sering pipis, atau nyeri di area tulang kemaluan itu adalah salah satu keluhan yang sangat wajar terjadi di trimester 3. Nah, berikut akan aku sampaikan tanda-tanda yang kalau dia itu muncul berarti memang ini itu benar-benar jelang persalinan yang sesungguhnya, alias sebentar lagi kamu bisa menimang buah hati kamu. Yang pertama adalah kontraksi. Nah, kontraksi ini kadang bikin galau karena ada yang namanya kontraksi palsu. Kalau misalnya kalian belum bisa membedakan mana kontraksi asli dan kontraksi palsu, kalian bisa tonton videoku yang berikut ini karena aku sudah pernah bahas di situ. Kontraksi asli atau kontraksi yang jelang persalinan itu biasanya semakin lama akan semakin sering, durasinya semakin lama dan semakin nyeri. Biasanya dalam persalinan ada yang namanya 5-1-1 rule atau 4-1-1 rules atau 3-1-1 gitu. Jadi, apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud dengan 5-1-1 adalah kontraksi yang datang setiap 5 menit sekali, lamanya kontraksi itu 1 menit, dan itu berlangsung teratur selama minimal 1 jam. Jadi, salah satu tanda kalau kamu itu harus ke tempat bersalin adalah kalau kamu mengalami kontraksi yang 5-1-1 ini. Nah, terus apa Bu bedanya sama yang 4-1-1 atau 3-1-1? Bedanya itu cuman di angka depan. Maksudnya, yang 4-1-1 itu dia 4 menit kontraksinya datang, lalu lamanya 1 menit dan 1 jam. Kayak gitu terus teratur. Yang 3-1-1 juga sama gitu. Kontraksi datang setiap 3 menit sekali, lamanya 1 menit, dan itu teratur selama 1 jam kayak gitu. Lalu aku harus ikut yang 5-1-1, 4-1-1, atau 3-1-1 Bu? Sebenarnya ya, kalau misalnya kamu ngikutin yang 5-1-1 itu sebenarnya belum terlalu sering kontraksinya. Jadi biasanya kalau yang 5-1-1 itu pembukaannya mungkin belum lebar, mungkin masih 1 atau 2. Nah, yang 4-1-1 atau 3-1-1 itu biasanya pembukaannya sudah agak lebih banyak dan kontraksinya itu sudah lebih sering gitu. Kalau 3-1-1 itu kan berarti dalam 10 menit minimal ada 3 kali ya kan? Nah, berarti itu sudah mulai sering. Terserah kalian pede atau nyaman yang mana. Kalau misalnya 5-1-1 masih tahan nih di rumah aja lah karena lebih nyaman, misalnya bisa kegoleran, bisa mandi dengan bebas, bisa sambil nonton TV, atau bisa dasteran kemana-mana, ya silahkan kalau kalian mau menunggu yang 4-1-1 atau 3-1-1. Tapi kalau misalnya Bu ini udah kayaknya bener-bener gak kuat ya, mendingan aku di rumah sakit aja, ya silahkan gitu. Jadi silahkan pilih salah satu, mau ikutin yang 5-1-1, 4-1-1 atau 3-1-1. Intinya datanglah ke klinik bersalin atau rumah sakit kalau kontraksinya itu sudah teratur, sering, dan durasinya lama gitu. Jadi kan sebenarnya 5-1-1, 4-1-1, 3-1-1 itu ada samanya gitu. Jadi sama-sama teratur, sama-sama durasinya lama kan. Yang kedua adalah pengeluaran per vaginam gitu. Nah, pengeluaran per vaginam ini datangnya itu nggak mesti berbarengan dengan kontraksi. Bisa sebelum, bisa sesudah, atau bisa barengan. Biasanya keluarnya adalah lendir darah, blood stem ya. Ini merupakan salah satu tanda kalau kalian itu sudah mungkin mengalami pembukaan atau serviknya sudah melunak. Yang perlu diwaspadai adalah kalau misalnya perdarahan ini terjadi di usia di bawah 37 minggu. Nah, itu
itu bisa tanda-tanda persalinan prematur. Perlu diingat juga kalau misalnya plasenta kamu di bawah atau plasenta previa dan kamu mengalami perdarahan ini, maka sebaiknya kamu segera pergi ke rumah sakit gitu. Kemudian pengeluaran yang lain adalah pengeluaran ketuban. Kalau pengeluaran ketuban itu kalian harus bisa ingat-ingat code COAT ya. Yang pertama adalah color atau warnanya. Warnanya apa sih ketuban yang keluar itu? Apakah warnanya jernih, kehijauan, kekuningan, atau mungkin hitam, atau malah merah campur darah? Itu kalian perhatikan warnanya karena nanti kalian harus bisa menyampaikannya kepada provider kesehatan, entah itu dokter ataupun bidan. Kemudian perhatikan odor atau baunya. Sebenarnya ketuban itu baunya itu khas gitu, hampir kayak cairan vagina gitu. Jadi mirip-mirip lah. Bukan pesing, bukan juga busuk. Nah, kalau misalnya baunya pesing, kemungkinan itu air kencing. Kalau misalnya baunya busuk, nah itu salah satu tanda bahaya. Jadi harus segera periksa. Selanjutnya ada amount, atau jumlah. Jumlahnya banyak atau sedikit, rembes aja atau sampai kopoh-kopoh banyak ngalir terus gitu. Dan kalau misalnya ketuban kalian itu udah pecah, sebaiknya kalian duduk manis atau tirah baring. Jadi kurangi jalan-jalan supaya ketubannya itu tidak semakin banyak yang keluar. Karena kalau semakin banyak yang keluar, nanti bisa berpengaruh terhadap kesejahteraan janin. Kemudian yang terakhir adalah time. Waktu, kapan sih ketubannya itu pecah gitu. Kalian harus tahu karena dalam 24 jam setelah ketuban pecah itu diharapkan ada kemajuan persalinan. Nah, kalau misalnya kalian mengeluarkan ketuban tapi kalian belum berdarah dan belum kontraksi, kalian tetap harus segera ke tempat melahirkan karena point time ini tadi. Jadi dalam 24 jam harus ada persalinan. Kalau enggak nanti resiko infeksi untuk ibu dan janinnya. Jadi kalau ketubannya pecah harus segera datang periksa. Nah, apa sih bedanya ketuban sama keputihan sama air kencing gitu? Bedanya ya kalau ketuban itu baunya khas, nggak pesing. Terus biasanya dia jumlahnya banyak dan teksturnya itu nggak kayak lendir keputihan gitu. Kalau aku ngomongnya teksturnya mungkin agak mirip seperti air kelapa muda ya. Jadi putih tapi agak-agak keruh dikit, bukan putih bening, tapi bener-bener sebenarnya dia itu seperti air. Jalan satu-satunya untuk memastikan apakah itu ketuban beneran atau bukan adalah dengan pemeriksaan kertas lakmus. Jadi sebenarnya kalau kalian nanya sama aku, Bu, aku ngeluarin cairan nih, kayak gini, ini ketuban nggak ya gitu? Aku nggak bisa mastiin juga gitu, karena bahkan kalau ada orang datang di depanku dan nanya, ini ketuban nggak ya gitu, aku tetap harus memastikannya dengan kertas lakmus. Nah, kalau misalnya kalian udah mengalami ketiga tanda itu, kontraksi, lendir darah, dan ketuban, itu adalah salah satu tanda kalau kalian itu memang sedang mengalami tanda-tanda persalinan yang sesungguhnya. Jadi nggak cuma sakit bagian perut bawah, sakit nyeri tulang kemaluan, atau nyeri tulang belakang. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan misalnya kalian memiliki tanda-tanda preeklamsia gitu, kayak misalnya pusing banget, pandangan berkabur, apalagi ada riwayat tubuhnya mungkin bengkak-bengkak, terus gerakan janinnya mulai berkurang. Nah, itu juga sebaiknya kalian segera periksa. Terus boleh nggak kalau misalnya kontraksinya belum kuat, belum ada 511 atau 411, terus baru kadang ada, kadang enggak, terus belum ngeluarin lendir darah, nggak ngeluarin ketuban, terus kalian periksa, ya boleh aja sih. Cuman kemungkinan nanti akan dipinta pulang lagi gitu, karena memang belum ada tanda-tanda persalinan, biasanya juga belum ada pembukaan. Dan pembukaan itu biasanya cepet nambah atau enggaknya itu juga tergantung sama kontraksi. Jadi semakin sering kontraksinya, semakin kuat kontraksinya, maka akan semakin cepat pembukaannya. Jadi kalau misalnya kontraksinya masih kurang ada kuat, kadang datang, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak, kadang kuat, kadang lemah, itu biasanya pembukaannya pun akan sedikit lebih lama bertambahnya. Makanya ada yang kadang bukaannya beberapa hari baru nambah kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian udah ngeluarin lendir darah aja tapi kontraksinya belum adekuat, itu juga biasanya pembukaannya juga belum banyak. Jadi kalian masih bisa santuy nunggu di rumah sambil rebahan gitu. Yang harus segera langsung pergi ke tempat melahirkan adalah kalau misalnya kalian merasakan gerakan janin berkurang atau ketubannya sudah pecah duluan. Segitu dulu video kita kali ini. Kalau misalnya kalian agak kebingungan gimana caranya ngitung kontraksi yang 511 atau 411, kalian bisa download aplikasi penghitung kontraksi yang ada di App Store atau di Play Store ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Follow aku di Instagram @bidankriwil. Sampai jumpa.